Bang, Kain Hindu. ini yang sedap ini. Jadi besok kita ke Bukit Lawang. Insya Allah. Hah? Jam berapa? Betul ini. Jam berapa Bang bisa? Iya, kalau abang bisa keliling, insya Allah abang bisa. Kalau panjang umur kita dibawa Allah besok. Bendik, kau dik? Oh, kalau kita mah semua kita bisa lah. Kemana kita luncur. Syukurlah. Gila besok. Besoknya jam berapa Bang? Ya, jam 9. 9 ya. Wah, siap. Baik sana. Biasalah Bang, astral kita astral. Main-main astral kita. Takut abang main astral. Apa yang abang takut? Abang udah pernah bilang kok, abang nggak takut sama siapapun kecuali abang takut buat dosa, abang bilang. Nah, jadi mau sekarang mau kami uji juga keyakinan abang kan gitu. Tentang apa itu? Iya, tentang astral lah. Kata abang bilang takut. Kami kan mau tahu juga. Berapa kau sanggup ngasih DP ya kalau tentang astral? DP-nya hanya Allah nanti membayar bang. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala yang membayar. Jadi kan gini bang, Apa itu? ada suatu kisah, bukan kisah ini, kenyataan. Kok banyak kali tahu kau ya? Aku ada kawanku kan, Kenapa? dia gini bang, dia pandai-pandian atau entah memang dia pun memang udah paham juga lah lihat ini tentang yang gaib juga lah gitu kan, tentang apa kan, tentang bantu orang, pengobatan gitu kan. Jadi dia kemarin itu aku tengok juga dia kan, dia kan bantu orang kan gitu. Tapi kenapa bang, dia waktu bantu orang gitu kan bang, biasanya dia memang nggak apa-apa sih, tapi gitu belakangan ini bang, ya kan, kok tiba-tiba dia itu bantu orang bisa muntah darah gitu bang. Bantu orang ngapain dia? Dia bantu orang tuh macam misalnya orang itu kena santet gitu kan, dari gangguan gaib atau kiriman atau dari mana lah kan gitu. Jadi dia kan memang niat baik lah mungkin kan untuk bantu orang itu. Tapi kenapa dia bisa kebalik ke dia gitu? Dia bisa muntah darah. Ya bisa saja. Orang yang mengandalkan ilmunya. Nah, kalau membantu orang itu jangan pakai ilmu. Loh, jadi macam mana pula kalau nggak pakai ilmu? Sementara dia di situ, dia keilmuan dia. Dia Muhammad. Dia pulang ngobati, dia pulang muntah darah. Kan sudah dikatakan tak dia itu betul itu. berarti Mana ngobatin orang pakai ilmu. Ya, maksud ilmu apa lah gitu. Ya begitulah rasa dia Oh, merasa dirinya berilmu. Dia punya ilmu. Ah. Oh. Kan sudah dikatakan di situ barang siapa yang mengakui dirinya berilmu, ya tak dikasih Allah petunjuk. Makanya kawan-kawan abang jangan merasa kalian berilmu. Yang punya ilmu itu Allah. Berarti kita ada ilmunya berarti ya. Ada berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berseru kita kepada Allah apa yang tidak kita buat. Allah kan maha tahu apa yang tidak kita buat, apa niat kita. Berarti itu yang menyebabkan dia itu bisa dia muntah darah. Iyalah. Gitu. Karena dia merasa ada gitu Apa ya. karena Bang? dia di awal ngobati itu tidak minta perlindungan sama Allah. Ya itu bisa saja bang mengandalkan ilmu, tahu lah bang kalau udah ilmu. Kalau udah merasa ilmu kita ada, mana ingat kita sama Allah. Langsung ke mantra gitu. Iyalah lebih hebat kita lagi. Langsung baca ayat. Nah, kita kan merasa hebat, mana ingat kita lagi sama Allah. Nah itulah dia makanya muntah darah. Tapi banyak juga yang menyebabkan bisa terjadinya muntah darah tuh bang. Ya kawan-kawan abang pun banyak. Nantang dia, tak boleh itu. Dia kan nantang dia. Apa enggak karena gini juga bang, tadinya kan dia memang perjalanan dia tuh baik-baik aja, yang mana yang dilarang Allah dia tinggalkan, Ada melanggar gitu ya. yang dikerja, yang diperintah Allah dikerjakannya. Mungkin sekarang entah dia yang dilarang Allah itu mungkin dia langgar gitu, itu bisa jadi menyebabkan dia tuh muntah darah gitu ya. Ya kan ini ceritamu ini kan ibarat kan, ibaratnya ilmunya ilmu perzikiran. Iya, macam berzikirkan gitu. Satu yang pertama dia mengandalkan ilmu zikirnya itu hebat.
Dia coba membantu orang yang maaf katanya dizolimi orang-orang pintar. Dia itu beradaptasi juga sama orang pintar. Beradaptasi sama orang pintarnya dia. Nah, dia mengandalkan berilmu, jebol. Berarti macam dukun lah dikatakan orang pintar itu. Iyalah. Dia membantu orang itu kan gitu. Yang mau mengeluarkan santet Yang itulah dia. mengeluarkannya. Jadi itu berhadapan dulu sama dukunnya ya. Berhadapan lah sama dukunnya. Tapi itu kan juga ada juga yang macam orang macam apa itu orang-orang yang menggaji itu seperti macam-macam ya kadang dipanggil orang ustad katanya. Muntah darah juga cuman itu. Itu bisa saja bang, makanya dikatakan tadi itu jangan kita merasa ada tapi tiada di mata Allah, tiada tetapi ada di mata Allah. Pilihlah itu ilmu. Bagusan tiada ya. Kalau kita mengatakan ada belum tentu ada di mata Allah. Makanya jangan merasa bisa lah, udah jangan merasa hebat. Tak ada yang hebat lah yang diciptakan Allah di dunia ini. Tak ada yang bisa dipuji hebat kecuali Allah. Udah cukup. Apa nggak muntah darah kawanmu? Ya kan abang kan banyak juga. Tapi terlalu nekat lah dia bang. Nafsu. Nafsu ya. Enggak pun nanti orang minta tolong sama dia udah bilangnya pula sama orang. Iya. Tuh kawan tuh nak santet juga tadi. Terakhirnya dia kena santet, kalau dicakap aja santet, dia kena santet dia. Berarti dari ucapan dia bisa kena santet. Iyalah. Dibunuh nafsunya sendiri. Makanya itu banyaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri maupun hati kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya, hanya berserah diri kepada Allah. Tak ada hebatnya. Apapun yang kau bilang ilmu di dunia ini. Walaupun abang masih muda, tapi alhamdulillah pengalamannya itu lebih yang tua. Maka orang tua pun kawan abang itu orang pintar, abang nasihatin. Jangan kau komersialkan tuh, abang bilang. Kau pikir ilmu kau itu yang obat ini, abang bilang sama dia. Dia capek aku nih ngambil ilmunya katanya pula. Mahal aku bayar ilmu ini katanya pula, kayak gitu ada. Ilmu apa pula bisa kau beli, abang bilang. Orang ilmu mantra. Banyak kali sajennya ilmu mantra. Ilmu mantra ya bisa dibeli ilmu mantra. Kalau ilmu Allah kan tak pakai modal dia. Nah, cuman susah dia mencari jiwa yang tenang, payah juga, sama-sama dapat ujian ya itu. Ilmu hitam itu kalian bikin gak banyak biayanya itu. Iya, Banyak syaratnya ya. banyak lah bang. Buaya. Suruhnya pula cari kucing hitam nanti. Waduh. Dapat apa hitam bulunya, masih putih kukunya. Kalau bisa ngilang nggak apa-apa ya kan. Wah, Buaya, itu ya iblis kan? itu. Lu kok saya penyet ya kan? Jadi karena dia tadi berniat mau menghilang, mencari kucing hitam, niat orang itu, saya tentu berujuk kucing. Biar kalian paham, iblis ini banyak kali akalnya. Ya kita hancur ya kadang-kadang. Makanya harus pengalaman lah kalian ini, cari guru kalian yang baik-baik lah. Jadi sebaiknya itu kalau seandainya lah ada orang yang minta tolong begitu. Yang pertama kali apa yang harus kita lakukan itu? Yang pertama kali, ya Allah ya Rob, lindungilah kami ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lindungilah kami ya Allah dari gangguan jin dan manusia. Lindungilah kami ya Allah dari sihir dajjal, fitnah dajjal. Harus kunci dulu keyakinannya. Jangan yakin kita berilmu. Berlindung dulu ya. Iya Itu juga lah yang apa itu yang mau berobat itu ya pasiennya itu dia. Itu juga dia minta sama Allah kan. Ya kalau yang sakit itu disuruh lah dia mengaku kesalahannya, baru dia istighfar mohon ampun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi diobati dia pula tak minta ampun dia. Tak minta ampun dia tadi cabut Allah penyakitnya. Dia pula tak bagus ini pikirnya kan gitu. Iyalah, Dosanya sih Karena dia pun nggak tak ada. mau minta ampun dia. tak mau dia minta ampun, tak mau dia sembuh. Penyakit itu kan perbuatan dia juga ya kan. Karena Tidak payah. ada ulah. Dari perbuatan sendiri yang buat apa ulah. Iyalah. Kita buat baik dapat kita baik kan itu dia. Kalau tak baik juga kalau wujudnya sama awak. Tapi bang payah juga ya bang. Walaupun istilahnya kita pelajari ilmu ketuhanan itu pun berat juga ya. Tantangannya pun juga ada, ujiannya pun juga ada, cobaannya pun lagi ya. Payahnya itu kenapa? Nggak ada gurunya yang membimbing. Ya, kalau tentang ilmu ketuhanan. Kalau guru zikir ini beribu. Biar kalian pahami zikir itu kemana tujuannya. Itu kan hanya sebutan, bukan ucapan.
Kalau memang sesungguhnya dia berzikir itu bergetar hatinya. Sudah bergetar hati itu ditunjukkan Allah pula perbuatan. Dihantui perbuatan kita. Kalau memang sesungguh dia. Menjerit. Jangan cerita. Tapi kalau mau coba-coba dia tak apa lagi dia bimbang-bimbang. Apa lagi dia berkelompok-kelompok. Saling menonjolkan dirinya dia. Saling sok-sok patuh sama guru. Supaya naik pula derajat dia. Siapa yang naikkan derajatnya? Guru, bukan Allah. Makanya di situ dia harus dicerna lagi baik-baik. Nah, dicerna dia di situ. Apa yang abang sampaikan ini, cobalah kalian coba dulu. Jadi nggak boleh juga abang mendului Allah kan gitu. Kalian coba. Kalau memang tenangnya hati maupun diri kita, itu ada rasa itu. Nah, itu. Bukan nggak seram itu, apalagi tapakur. Tapakur itu bukan ada hantu-hantu yang di hutan-hutan ini nakuti kita aja. Dari diri kita sendiri enggak. Tak nampaknya kita barang itu kan, makhluk itu. Tapi kita kok seram kali. Orang dihantui perbuatan kita. Tak sadar kita apa yang di dalam diri kita. Perbuatan kita itu berwujud. Tak boleh abang sebutkan wujud-wujud perbuatan. Kalau nggak percaya kalian buka di Al-Quran tuh ada 10 wujud tuh. Al-Quran lah pembuktiannya baru orang yakin. Kalau dari abang mana percaya orang. Pandai-pandaian pula awak. Itulah kata Allah itu tentang gaib itu diharamkannya. Nah, apa yang kau lihat itu belum tentu benar kata Allah kan. Urusan gaib urusan aku. Bagi orang awam yang tidak mengerti gaib dan kau ceritakan ku haramkan karena ada di situ. Makanya apa yang diharamkan Allah itu tentang perbuatan orang itu. Jangan didahului. Kalau kau mengatakan itu buruk kata Allah kan, lebih buruk yang mengatakan. Itu harus pandai kita. Bukan so hebat-hebatan, enggak ada semua yang hebat. Semua kita melakukan dosanya. Jadi kalau kita meminta pertolongan pada Allah, kan sebentar aja baiknya kalau Allah berkehendak kan. Iya, itulah dia bang. Kalau yang namanya sakit ada yang bilang itu bang. Itu kan dengan artinya teguran Allah itu. Kalau tak dikasihnya sakit, dikasihnya kita kebebasan di dunia ini. Sampai mati pun kita nggak dicabut Allah ruh kita. Sakit kali tuh bang ujiannya seperti itu. Nah, itu kan jangan sampailah kita di situ mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena awak juga perhatikan kadang-kadang abang ngapakan orang itu kan cepat baiknya. Oleh itu pun kenapa abang bilang kadang-kadang nggak bisa jangan tidur langsung cepat tidur malam gitu. Oh kalau kita melakukan itu, Iya. dengan arti Apa gini, rupanya di situ apanya bang? kan maaf katanya ya kan? Iya. kita tadi membantu orang-orang yang dizolimi kan, Hmm. banyak dia bobok jin juga. Oh. Apalagi kalau kita dari kalak-kalak karu, kan banyak bigu-bigu itu. Oh. Dia kan dendam dia. Hmm. Makhluk itu Iya lah bang. atau karena dia dihalangi perbuatan dia. Ya? Iya, makanya kan ya kita tarik juga dia keluar di alam semesta ini, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di keluarga kita kan kita pikirkan juga. Oh iya ya, keluarga kita ya, anak istri. Iya, karena kita dulu ditujunya itu bang. Mana yang lengah ya? Makanya di keluarga kita suruh kalian banyak istighfar, ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita udah nggak sanksi lagi untuk keluarga. Tapi kalau kayak kita jangan sombong. Kita ajaklah dia. Nah, tapi kan tak boleh pula cerita tentang gaib-gaibnya. Kenapa waktu selalu kalau kalian ke rumah itu mana ada di rumah malam kan? Kan udah paham kalian tuh. Dalam satu hari aja kita nangani orang 10-15 orang aja. Jadi dia mencari kelengahan kita itu ya. Ya dia artinya bang di waktu kosong itu bang. Waktu kita tidur bang. Masuklah santetnya itu lagi. Iya bang. Alhamdulillah disitulah saya berpuluhan bahkan ratusan saya sudah dicucuk semua. Nah jadi Allah juga memberi gambaran kepada kita di situ. Terlihat rupanya waktu tidur rupanya. Begitu rupanya permainan-permainan orang pintar ini. Waktu lengah dibedil ya. Waktu kita kosong mengingat Allah itu waktu kita tidur. Jadi di situ dapat teguran juga kita, ini tak baik aku tidur ini. Nah, Jadi kalau seandainya pengantuk berat itu macam mana? kalau memang kita sudah beradaptasi dengan makhluk gaib bang, tak ada kita tidur bang. Oh, gitu. Jadi kalau kita tentang bidang gaib bang, sama kita tuh mengingat Allah juga tak tidur kita. Begitulah dia. Makanya banyak pribadi-pribadi yang masih tutupi. Karena ini urusan awak kan bidangannya gaib, tak boleh ceritakan semua orang. Tak boleh pula.
Nah, makanya banyak larangan tentang gaib, tak sembarangan tuh. Jadi di situ dia. Makanya kalian mau gabung pun sama awak, kalian banyak kalian prakteknya di situ, kalian lihat, kalian contohnya kayak gini kan jadi pengalaman tuh untuk kita juga. Kenapa dia ini nggak tidur malam? Itu kan ada batasnya dia itu. Iyalah. Batasnya kalau- itu jam 3 pagi tuh. Kalau kita ngantuk aja itu kenapa itu bang? Penyebabnya bang? Oh, kalau kita ngantuk itu ada 4 jin tuh bang. Buatnya ngantuk. Iya. Kita memang nggak mau tidur tapi ngantuk aja beratnya. Iya, itu ada 4 jin di situ yang pengalaman awal lah. Yang disebutkan pembimbing dulu namanya jin korin, jin ifrit, jin jabar, jin jaga. Mereka itu mempengaruhi, ada yang tertidur, di sholat pun ada itu ngantuk, ada yang maunya nangis, ada baunya emosi, ada juga dia mau nyantet. Itu ada 4 jin di situ. Yang nyantet itu jin ifrit tuh, raja Gimana? santet jin itu. Atasnya macam-macam bang. Yang atasnya itu menurut pengalaman awak ngusirnya itu nggak ada pakai ayat yang lain. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Pus kata. Begitu dia. Nggak ada yang lain. Makin baca ayat awak makin datang dia. Ludahinya awak. Ya Allah ya Rabb. Kalau nggak mana mungkin Al-Qur'an itu permain-main kan bang. Jadi di situ pendomannya buat awak walaupun awak masih muda. Ayat apapun dibaca kok makin nantang dia gitu dia. Itu. Pernah kawan awak cobanya seperti itu bang. Bodoh kau bacanya katanya ada. Dibacakannya ayat kursi. Ya Allah ya Rabb. Bacakannya lagi surah Kahfi. Al-Kahfi dihantam ke nyawang pikir. Malu nggak awak itu. Jadi aku bilang sama kawan awak. Dia curhat juga sama awak. Tolonglah aku bantukan, tolong saudaraku itu katanya. Kenapa? Tapi ya abang kan paham tentang Al-Quran. Aku bilang, udah aku coba banget. Enggak juga bang, aku sampai dicakarnya, sampai ludahinya, sampai dia bacakannya surah Al-Kahfi, ayat kursi. Terbalik. Iya, Cicak pula. apa jin Islam itu kata dia. Diceritakannya sama kita itu apa jin Islam tuh katanya. Jadi aku bilang, ya Allah ya Rob, itu tak ada yang namanya jin Islam masuk ke dalam tubuh manusia. Kita cobalah bang, kalau memang kalian ikhlas keluarganya, kita boleh. Jadi saya pancing dia bacanya, betul memang bang. Nantang dia. Kalau kita bersalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah tadi. Jadi saya bilang gitu, kau beradab kepada Allah, saya bilang. Jadi kita pun ditantangnya juga, ya alhamdulillah. Cuman itu aja ucap. Ada 2 kali yang sebutkan astaghfirullahaladzim alladzil la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Dia mengatakan panas kata. Kita sebutkan kau mohon ampun kepada Allah. Ulang-ulang kali dia bisa ampuni aku ya Allah. Pertama Allah kata. Itulah dia jadi pengalaman buat kita. Makanya ya banyaklah juga kawan-kawan sebuti kalau tentang gaib ini janganlah langsung dari ayatnya. Iya. Kadang orang berobat apa namanya yang ngobati tidak istighfar pun tidak. Iya, itu itu kan dikatakan keyakinan Langsung ilmu baca dia. ayat langsung. Orang dia udah tinggi ilmunya. Wah. Makanya tak berani cakap nih ilmu udah tinggi itu. Baru pun heran. Cuma awak tak berilmu. Istighfar pun tidak dibuat di awal. Untuk apa lagi dia mohon Al-Fatihah pun ampun? tidak dimainkan. Itu kan ustaz abang bilang kan. Yang ngobat-ngobati. Tahu siapa lah Iya. pokoknya kadang-kadang Itu tengok kayak tahu gitu. awak kalau yang abang bilang ruqyah itu. Ya dengan arti dia kan udah tuh apa dia mohon ampun, dia udah berbuat baik dari mulai lahirnya sampai tuanya. Tak punya dosa dia. Beda lah pula sama bang, awak bandit bang. Kok tidak mohon ampun kepada Allah, nanti di sana awak minta ampun tak diampuni Allah lagi. Iyalah. 2 yang awak minta pula di sana itu, minta ampun awak sekali, minta hidupkan kembali awak lagi. Tak terampuni di sana, maka awak tidaklah minta ampun awak di dunia ini. Tapi memang udah keyakinannya kayak gitu ya. Iya, itu gini dia. Orang itu kan ya dari mulai lahirnya sampai dia tua jadi ustaz tak berdosa dia lagi. Amalannya udah ribuan. Itu kan merasa sih bang, Nah, merasa. itulah. Manusia ini kan banyak merasa. Kalau Iya. manusia itu kan tak luput salah maupun dosa. Ya, makanya kan tadi abang pun ilmu rasa juga ya, abang. Cuma abang merasa berdosa seterusnya. Iyalah. Tidak luput dari Tapi dosa. beda. Makanya apa pun kalian bilang tadi itu, ya itu hak mereka. Orang dia memang merasa udah bersih. Tuh apa Boleh, lagi boleh. istighfar. Kalau kayak kita, kayak abang lah. Allahu Akbar. Dosa ya tiap menit.
Tiap detik ya berarti ya. Detik oh berdosa kalau abang. Kalau dia enggak berarti ya keyakinannya gitu ya. Udah merasa Iya, ada gitu. dia udah makan ayat air tiap hari. Jadi intinya bang, sebelum istilahnya menangani orang istighfar terlebih dahulu, dan setelah menangani orang juga istighfar lagi kita Iya. minta perlindungan lagi sama Allah. Terusnya bang, kalau bisa bukan tentang menangani aja kita istighfar bang. Kapan saja ya. Iya bang, namanya istighfar itu bang. Itu ibaratnya dia seperti kita menyanyi bang, hobi. Iya iya. Nah, dia banyak sedihkan Kebiasaan. hati itu terucap di dalam. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Satu napas dia. Karena udah apa? Udah kayak melagu. Iyalah. Itu. Jadi kalau yang ngobat-ngobatin yang di luar-luar sana pun dia pakai ayat-ayat, ya nggak apa-apa. Ya memang udah kayak gitu makanan dia. Makanya nggak bisa kita nyontoh mereka. Mereka itu udah ahli. Berarti beda-beda versi orang ya, Bro ya. Tidak lah pula. Kalau kayak awak kalau tarik ke diri namanya awak belajar kaji diri. Beda lah pula bang. Awak tidak luput salah maupun dosa 1 detik. Berarti ceritanya abang udah kenal diri lah ya kan? Ya dikatakan abang udah mengenal diri lah abang siapa? Abang siapa lah coba? Iya Kalau namanya kamu abang tahu. manusia. abang mengenal diri abang ini manusia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus? Nah, jadi abang kenali pula abang sifat abang siapa. Nah, sifat abang kan udah paham ya kalau sifat manusia abang bilang. Kita kan jangan lari pula dari Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah kan begitu. Jadi kalau kita sudah mengenal diri harus kita mengenali Jadi, sifat kita. iyalah, jadi kita yang kita pakai itu sifat siapa sekarang? Sementara Iya. kita manusia. Dengan artinya kita Kita harus udah kenal diri. kita memakai sifat Rasulullah. Dia itu sabar dia, tidak tergesa-gesa dia. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia. Mau datang yang baik, mau yang tak baik pun dia bersyukur dia. Ikhlasan ya. Iya, itulah dia pelajarilah secara pelan-pelan. Sifat Allah dia, pengasih penyayang. Kalau abang sifat Allah juga abang pakai juga pengasih penyayang sombong juga abang. Iyalah. Abang ambil juga sombongnya. Hmm. Nah itu kalian nggak mau ngambil sombong Allah. Maulah. Yang di mana kau ambil sombongnya? Yang dilarang aja lah. Ah benar tuh. Itu baru pas. Tapi kalau kau sombong sesama aja kau. Waduh. Sama aja kau sombong sama Allah jadinya. Jadi kalau kita ambil sifat iblis, Macam iblis lah Wak. jadi rajanya lah ya. Iyalah kita. Kesombongan jadi ya bang ya. Iya. Makanya Som- banyak juga mungkin ya tanpa disadari bahwasanya dirinya itu sombong, dia tidak menyadari bahwa dirinya sombong. Iya. Banyak yang nggak menyadari ya. Dia itu tadi berilmu. Walaupun kajiannya tinggi, keilmuannya tinggi, bisa bantu orang, Iya. tapi tidak menyadari. Ya. Gara-gara ilmu itu kan sombong. Ah. Allah pun lupa. Ilmu dulu diandalkan. Udah terjebak dia muntah darah baru ampuni aku ya Allah kata dia. Itu yang Jadi bicara kan nafsunya bukan hatinya. jadi nampaknya malam ini cocok kali lah kita bahas itu ya. Iya. Dapat juga ilmu sedikit nih dari Bang Ari nih. Sedikit. Alhamdulillah. Kan kalau Rabbil alamin, korek-korek ya kan? sama awak kan awak kasih sedikit-sedikit lah bang. Apa yang kita bisa aja bang. Allah juga maha tahu. Allah yang memberikan kemampuan kita itu bang. Jangan nafsu kita. Makasih banyak lah Bang kalau gitu Bang. Ya sama-sama lah kita. Alhamdulillah ya kan bisa Iya. dapat ya kan bocoran dikit-dikit ya kan. Iya. Jalanilah pelan-pelan. Iya, iya. Jangan lupa istighfar, akui kesalahan. Udah itu aja. Oke lah kalau gitu. Kemana bang ini? Bubar lah kita yuk. Ayolah. Yuk, yuk, bubar yuk. Yuk.